kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Auli Ahmad. Saya Siti Hanifah. Saya Rida Anissa. Saya Hanaris Keni Putri. Saya Anissa Zahra. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi yang tadi sudah kami diskusikan terkait media pembelajaran yang menyenangkan di SD. Kami menyoroti permainan per kelompok. Sebenarnya permainan yang kami ambil referensi ini adalah permainan individu, namun bisa juga kami buat dan kami implementasikan untuk permainan dalam tim. Nah, nama permainannya yang kami ambil dari hasil diskusi adalah permainan congklak. Pada dasarnya permainan congklak adalah permainan memindahkan biji-bijian atau gacoan dari satu lubang ke lubang yang lain hingga masuk ke dalam lumbung atau lingkaran terbesar di dalam congklak tersebut. Congklak kan bentuknya kecil-kecil baru besar. Nah, dari hasil permainannya ini, media pembelajarannya adalah lubang kecil dan lubang besar. Materinya yang kami targetkan yang bisa dipelajari untuk anak-anak adalah melatih kemampuan berhitung, strategi, dan koordinasi tangan untuk memindahkan gacoan atau biji-bijiannya dari lubang satu ke lubang yang lain. Terus dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, di sini ada prosedur atau langkah-langkah permainannya. Yang pertama, ketika kita ingin bermain congklak, berarti kita perlu menyiapkan papan congklak yang biasanya memiliki 14 lubang kecil dan 2 lubang besar atau biasanya gunungnya, dan 98 biji congklak. Dan yang kedua, pembagian biji. Jadi setiap lubang yang kecil-kecil itu diisi dengan biasanya 7 biji congklak, teman-teman. Nah, berikut cara bermainnya. Jadi setiap pemain bergiliran mengambil biji dari salah satu lubang biji mereka dan menaburkannya satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam. Nah, jika biji terakhir jatuh di lubang yang berisi biji lainnya, misalkan kita punya satu nih, terus tempat terakhir kita tuh masih banyak. Nah, pas kita jatuh, kita bisa melanjutkan permainannya dengan mengambil semua biji di lubang tersebut dan melanjutkan penaburannya. Dan jika biji terakhir jatuh di lubang yang besar atau di gunungnya, maka pemain mendapatkan giliran tambahan. Nah, dan satu lagi, jika biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, di tempatnya sendiri atau di tempat lawan, maka pemain mengambil semua biji di lubang lawan tadi, kemudian bisa kita masukkan ke lumbung kita atau ke gunung kita. Nah, sebagai pemenang, permainan ini berakhir ketika semua biji di lubang kecil habis dan sisa satu, dan pemenangnya adalah pemain yang mengumpulkan biji terbanyak di gunungnya atau di lumbungnya. Seperti itu, teman-teman. Ada kelebihan dari permainan ini. Untuk kelebihannya yaitu untuk mengajarkan konsep berhitung secara menyenangkan serta melatih strategi dan perencanaan. Nah, dapat dimainkan di mana saja karena alatnya yang sederhana. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama hanya bisa dimainkan oleh 2 orang dalam satu waktu, lalu membutuhkan pemahaman strategi yang mungkin sulit untuk siswa yang lebih muda. Untuk tadi yang sudah dijelaskan untuk kelebihan dan kekurangannya. Sementara untuk targetnya yang belum dijelaskan yaitu untuk siswa kelas 3 sampai 5 SD dengan fokus pada pengembangan kemampuan berhitung, pemecahan masalah dan juga menebak kertas yang diberikan oleh gurunya. Sebelumnya izin memberikan inovasi atau memberikan suatu hal yang baru, ide yang baru dari tadi yang sudah dijelaskan. Permainan congklak itu hanya bisa didominan oleh 2 orang dalam satu kali permainan. Namun untuk media pembelajaran yang sudah kami cetuskan ada 2 opsi untuk bermainnya. Yang pertama dilakukan secara individu yaitu A dan B, A atau B. Nah, kalau misalnya kami juga memiliki ide untuk bermain secara kelompok atau per tim. Jadi konsepnya tetap sama, permainannya si A lawan si B. Tapi kalau untuk permainan congklak ada kurang lebih 30 menit
dari 30 menit daripada tunggu-tungguan dan lain-lain, lebih baik kami memberikan ide dan inovasi baru, yaitu permainannya dilakukan secara berkelompok. Misalnya yang dari kelompok A 1, 2, 3, 1 sudah bermain dilanjutkan dengan pemain nomor 2, begitu pula nomor 3 dan juga sebaliknya. Seperti itu. Oke, baik Kak Indah, terima kasih.